Jadi ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanya di video-video gue yang gue upload. Bang, mau tanya iPhone 8 masih worth it gak? Terus ada penonton gue yang balas. Enggak bro, gue pakai iPhone 8 dari 2018 sampai sekarang rasanya udah gak kuat aja sih ini HP. Buat pemakaian lama sih kurang ya. Soalnya baterai boros dan panas gitu udah kayak setrikaan sama lag parah buat buka TikTok sama IG doang. Jadi mending tabung dulu bang duitnya buat beli iPhone 12 ke atas. Biar buat jangka panjang juga. Oke, penonton gue ada yang bilang nanya iPhone 8 masih worth it. Dan penonton gue juga ada yang balas seperti ini. Apakah ini benar? Benar banget. Iya, jawabannya setuju banget gue. iPhone 8 itu sudah tidak terlalu worth it sebenarnya untuk dipakai. Apalagi dari tahun handphone ini rilis sampai sekarang itu udah bertahun-tahun ya kan. Cuman masalahnya di luaran sana masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita tuh yang jangankan ngumpulin duit buat beli iPhone 12. Buat beli iPhone 8-nya aja mereka tuh udah ngumpulin sesusah mati ya kan. Jadi intinya gue doain dah saudara-saudara kita ya kan di luar sana, teman-teman kita tuh semoga rezekinya makin dilancarkan ya kan. Semoga bisa kebeli lah barang-barang yang benar-benar bermanfaat buat pakai harian ya kan. Dan kita doain yang baik-baik aja lah. Tapi permasalahannya gini, nggak semua orang itu mampu beli iPhone 8 ya. iPhone 8 aja tuh nggak semua orang mampu. Jadi gue bakal bahas khusus edisi iPhone 8 lebih detail daripada video-video gue sebelumnya. Oke, kalau lu bilang, bang lu udah sering. Tapi gue bakal lebih bahas lebih dalam lagi antara iPhone 8 dengan iPhone 8 dengan iPhone 8. Apa sih bedanya? Oke, jadi di video ini lu bisa lihat ada 3 iPhone 8 ya. Video ini gue buat khusus buat orang yang mungkin finansialnya, kemampuannya buat beli, daya belinya baru mentok di iPhone 8. Dan syukurin aja apa yang bisa kita beli, semoga bisa dikasih lebih lagi di kemudian hari ya kan. Nah, 3 iPhone 8 ini benar-benar berbeda banget. Pakai banget, jadi nggak bisa dipukul rata semua iPhone 8 itu sama. Oke, gue coba jelasin deh. Ini ada 3 ya, warnanya juga beda. Ini bukan masalah warna. Jadi dimulai dari yang paling murah dulu. Ini adalah seri iPhone 8 paling murah di gigabyte yang sama. Semua handphone ini sama-sama 64 GB ya. Tapi kenapa ini paling murah? Jadi iPhone 8 yang gue pegang yang pertama ini, iPhone 8 versi murah ini adalah iPhone 8 yang minus True Tone Off. Barangkali buat lo di luaran sana yang mungkin rasanya iPhone 8 itu kemahalan, mungkin bisa pilih iPhone 8 yang variannya True Tone Off. Nih, lo bisa lihat dengan iPhone 8 True Tone Off lo bisa hemat budget mungkin sekitar ratusan ribu lah, lebih murah daripada iPhone 8 normal pada umumnya. Cuman rata-rata iPhone 8 itu yang minus True Tone Off itu LCD-nya udah gantian, makanya True Tone-nya off. Sebenarnya LCD yang ori pun ada juga di True Tone Off, cuman orang jarang lah. LCD rusak ganti yang copotan tuh jarang. Makanya rata-rata yang iPhone 8 True Tone Off itu LCD-nya agak sedikit gelap. Dan iPhone 8 yang True Tone Off itu bisa dibilang layarnya itu kualitas layarnya mirip-mirip kayak handphone sejutaan gitu. Nggak bisa dibandingkan dengan iPhone 8 yang True Tone Off itu dengan Android yang layarnya udah AMOLED-AMOLEDan. Itu bakal berasa banget bedanya. Cuman ini nggak bisa dipukul rata ya. Ada juga yang True Tone Off itu LCD-nya ori ya. Malah LCD-nya ori. Ada juga yang True Tone masih on, LCD juga udah diganti. Cuman gue bicara case pada umumnya. Intinya rata-ratanya ya. Kalau yang True Tone Off LCD-nya udah gantian. Nah, itu adalah iPhone 8 dengan varian yang murah ya. Sebenarnya ada lagi yang murah, tapi gue nggak ngebahas itu deh. Nanti gue coba jelasin di akhir video. Nah, sedangkan iPhone 8 yang gue pegang yang kedua ini adalah iPhone 8 yang True Tone-nya on. Nah, kalau ini agak sedikit mahal nih. Lebih mahal daripada iPhone 8 yang True Tone Off tadi. Bedanya di ratusan ribu. Cuman lu bisa dapat kenyamanan yang nggak bisa dinilai dengan ratusan ribu itu. Contoh, kayak lu pakai handphone ini di dalam ruangan, di luar ruangan, itu otomatis cahaya dari True Tone yang saat on ini menyesuaikan dengan mata kalian. Jadi berasa nyaman aja dengan iPhone yang True Tone on. Nggak bisa dibandingkan kalau ini terbalik nih. Nggak bisa dibandingkan iPhone 8 dengan handphone Android yang layar sejutaan. Ataupun layar Android yang full view gitu, itu bakal kelewat. Ataupun dengan Android yang layarnya udah AMOLED-AMOLEDan, karena layar IPS panel yang ada embel-embel Retina display di iPhone 8 yang masih ori bawahan itu serem banget. Itu masih berasa banget nyamannya. Jadi di level kedua ini adalah iPhone 8 yang True Tone-nya on. Ini agak sedikit lebih mahal daripada yang pertama gue pegang. Ada yang lebih mahal lagi nih yang warna gold nih. Tapi ini bukan masalah warna. Jadi
Yang terakhir gue pegang ini adalah iPhone 8 resmi Indonesia, ya kan, anjay. Nah, untuk varian iPhone 8 resmi ini harganya sedikit jauh lebih mahal dibandingkan dengan iPhone yang tadi gue pegang tadi. iPhone 8 turn off, iPhone 8 turn on, ini jauh lebih mahal. Bahkan saking mahal ya iPhone 8 yang resmi Indonesia ini sama harganya bisa setara dengan iPhone SE yang inter-interan. Jadi bimbang nih, kalau lu udah mampu beli iPhone 8 yang iBox yang resmi, lu juga udah mampu sebenarnya beli yang inter-interan. Bahkan lu juga udah mampu beli iPhone 10 nih, lu bisa lihat nih harganya nih. Yang minus-minusan. Of course, ini bukan resmi ya, ini inter-interan. Jadi untuk yang varian resmi Indonesia ini agak dilema ya harganya. Oke, mungkin buat lo yang nonton video ini agak sedikit gimana gitu kok ngebahas iPhone 8. Ya kalau lo nontonin video ini lo udah mampu beli handphone yang harga 4 juta, 5 juta. iPhone 8 itu bakal lo anggap sepele. Tapi buat saudara-saudara kita, teman-teman kita di luaran sana yang HP-nya masih agak sedikit melandai-landai ya. Buka ini panas, buka itu panas. Dan uangnya cuman budget sejutaan gitu, menurut gue iPhone 8 adalah sebuah barang yang mewah ya kan. Nah, balik lagi ke topik, dilemanya kalau iPhone resmi yang varian iPhone 8 yang varian resmi ini, lu juga bisa mampu sebenarnya switch ke Android itu banyak pilihannya. Contoh kayak Pixel tuh bebas pilih deh lu. Mau Pixel 3A, 4A ya kan. Lu tuh dapat keluarga-keluarga Pixel yang kameranya serem-serem banget. But the problem is Pixel yang lu pilih itu rata-rata rewrite, embingking agak sedikit sulit. Terus signalnya juga nggak seaman, setentram yang varian resmi iBox yang iPhone 8 itu. Dan lu juga bebas pilih tuh mau Android kece yang terbaru ya kan, yang ada di keluarga itel-itelan. Lu tuh udah mampu beli lah kalau lu udah mampu beli iPhone 8 varian resmi. Cuman gue tekanin gini, apa sih tujuannya pilih iPhone 8? Kalau memang lu butuhnya ekosistem dan lu mampunya baru kesampean iPhone 8, saran gue memang iPhone 8 yang resmi itu adalah pilihan yang paling cocok. Kenapa? Memang agak nggak bisa diandelin banget seri 8 pada saat ini. Cuman dari segi pernah jual, lu beli sekian, lu jual lagi sekian, itu nggak jatuh-jatuh amat. Ingat, kalau kita beli barang minus, misalnya lu beli iPhone 8 yang misalnya minus home button, lu bakal jual lebih murah lagi. Orang tuh nggak bakal mau beli seharga lu beli. Tapi beda dengan varian resmi. Kalau lu beli yang varian resmi, iPhone 8 varian resmi, lu juga bisa jual dengan harga mirip-mirip pada saat lu beli. Oke, sekarang kita balik ke inti topik lagi deh. Jadi perbedaan antara iPhone 8 dengan yang resmi dengan yang inter yang turn on itu hampir nggak ada beda, bukan hampir ya, memang nggak ada beda sama sekali dari sisi fisik. Cuman rata-rata gini, kalau lo ambil yang varian iBox atau resmi-resmian, itu mayoritas rata-rata LCD masih Orient, rata-rata ya. Dan kalau dibandingkan dengan antara yang inter turn on dengan inter yang turn on-nya off, ini jauh beda banget. Rata-rata yang turn on off yang LCD udah KW-an yang non Orient, itu brightness-nya sangat-sangat tidak enak sekali. Dan jelas ya, dengan brightness yang tidak seenak ini, apa sih yang lo rasakan? Dipakai nggak enak, dijual lagi juga nggak enak. Karena gini loh, ketika lo beli iPhone dengan yang turn off ya, apalagi lo udah dapat yang LCD non ori, itu harga jualnya agak sedikit menurun. Karena ketika orang beli handphone lo, mereka juga agak gimana gitu dengan LCD yang non ori. Cuman inilah resiko beli iPhone seri lawas di tahun 2024. Lo mau beli dimanapun, ya namanya juga handphone udah bertahun-tahun, handphone udah pakaian, agak sedikit sulit sebenarnya kalau mengharapkan semuanya itu masih full ori-orian Apple. Jadi sini gue juga harus ngomong apa adanya. Dan iya, mungkin inilah video pencerahan gue untuk seri iPhone 8. Lo bisa lihat sendiri kan, masih ada aja orang yang nanya iPhone 8 itu masih worth it atau enggak. Berarti di luar sana teman-teman kita masih ada yang nganggap bahwa iPhone 8 itu adalah HP masa depan mereka buat mereka pakai dalam jangka waktu tertentu ya kan. Jadi menurut gue video ini udah cukup lah gue buat, udah banyak juga. Kalau lo ada yang kurang informasi tentang per iPhone 8, lo abrik aja video-video gue di channel ini, banyak kok gue udah ngebahas iPhone 8 dari zaman kapan tahu ya kan. Pembahasan gue yang untuk seri iPhone 8 memang agak tipis-tipis, agak sedikit untuk yang seri 8 Plus. Tapi beberapa bulan ke depan gue bakal coba intens deh untuk varian plus-plusnya.